Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada ayat perintah yang membuat ubannya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tumbuh. Perintah ini bukan perintah untuk berjihad. Perintah ini bukan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perintah ini bukan perintah untuk mengeluarkan infak, sedekah dan sebagainya. Namun apakah ayat yang isinya perintah yang membuat uban Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tumbuh? Adalah Al-Quran surah Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw." Kata Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah engkau beserta orang-orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah melampaui batas. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ayat inilah dalam Al-Quran surah Hud ayat 112 perintah kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqomah. Bisa dibayangkan oleh kita hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, perintah istiqomah kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keimanannya sudah tidak diragukan lagi, membuat beliau tumbuh ubannya. Maka ini patut kita renungkan. Apalagi kalau kita merenungi Al-Quran surah Hud ayat 112 ini, memerintahkan istiqomah kepada kita yang imannya tidak sekuat iman Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang imannya tidak sekuat imannya para sahabat generasi salafus saleh. Tentunya kita harus benar-benar ekstra berjuang, berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya istiqomah ini? Perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga hakikatnya perintah kepada kita umatnya untuk beristiqomah. Apa sebetulnya makna istiqomah ini? Para ulama menyebutkan istiqomah itu adalah al-istimraru ala jihatin wahidatin. Istiqomah itu adalah sikap teguh, konsisten, panceg, ajeg dalam satu arah, tidak lagi melirik ke kiri dan ke kanan. Itulah istiqomah secara bahasa. Kalau dikaitkan dengan istiqomah dalam Islam, maknanya adalah istiqomah, konsisten, teguh, panceg, ajeg dalam menjalankan syariah Allah Subhanahu wa taala. Ajeg, panceg dalam berislam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Inilah makna istiqomah. Hadirin, maka istiqomah ini mencakup segala hal, segala aspek yang ada di dalam Islam. Baik istiqomah dalam berakidah, istiqomah dalam bersyariah, pun demikian istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah dalam berakidah maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang tidak lagi melirik ke kiri dan ke kanan, melirik lagi keyakinan-keyakinan yang di luar Islam. Ia benar-benar teguh, ia benar-benar konsisten meyakini akidah Islam. Ia benar-benar meyakini bahwa hanya akidah Islamlah yang benar, yang lain salah. Ia benar-benar meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ia benar-benar meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia termasuk di dalam golongan orang yang merugi di akhirat kelak. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bicara berkenaan dengan istiqomah dalam berakidah, tentu patut untuk direnungkan tawaran orang-orang Quraisy kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Para pembesar Quraisy datang kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan memberikan harta yang banyak kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Kangjeng Rasulullah itu menjadi agna rajulin fi Makkah, menjadi orang paling kaya di Makkah.
Bukan hanya itu, mereka pun yuzawwijuhu, akan menikahkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wanita manapun yang ia kehendaki, dengan syarat berhenti menghina berhala-berhala sesembahan orang Quraisy waktu itu. Kalau tidak bisa, maka cukuplah Muhammad bin Abdullah itu menyembah sesembahan orang Quraisy 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy akan menyembah Tuhannya Muhammad bin Abdullah. Namun apakah tawaran yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy itu membuat Kangjeng Rasulullah terbujuk, tergiur? Ternyata tidak. Hingga turunlah Al-Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keistiqomahan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah. Tentu ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua, umatnya, umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk benar-benar berpegang teguh, meyakini dengan sepenuhnya akidah Islam ini. Tidak lagi menggadaikan akidah, tidak lagi menganggap agama yang lain benar, tidak lagi menganggap keyakinan yang lain benar, menutup secara rapat-rapat celah yang bisa membuat keyakinan atau agama lain disangka benar oleh kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah makna istiqomah dalam berakidah. Kemudian yang kedua, istiqomah pun perlu diterapkan dalam bersyariah, dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang wajib tentu harus kita upayakan dijalankan dengan semaksimal mungkin. Hal yang disunnahkan pun demikian, harus kita jalankan seoptimal mungkin. Sebaliknya, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus benar-benar dijauhi. Inilah istiqomah dalam bersyariah. Istiqomah dalam beribadah, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Istiqomah tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal jemu. Kita membaca Al-Quran pun sebagai kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah meskipun hanya 1-2 ayat, tapi kita tetap istiqomah menjalankannya. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya, kita pun istiqomah karena itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tum, laksanakan sekemampuan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pun tidak tergiur dengan aneka rupa pemikiran yang memisahkan kehidupan dengan agama. Hanya mengambil sebagian aspek saja dari agama ini, namun menelantarkan bagian yang lain. Ini merupakan ciri orang yang tidak beristiqomah dalam berislam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah istiqomah dalam berdakwah. Karena Islam ini adalah agama dakwah. Islam ini perlu disyiarkan sehingga tidak hanya kita tetapi juga orang lain bisa merasakan nikmatnya Islam. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam istiqomah berdakwah ini juga patut kita renungi. Manakala waktu itu para pembesar Quraisy menyampaikan sesuatu kepada paman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya membujuk supaya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti untuk berdakwah. Namun apa jawaban Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Wahai pamanku, andai saja mereka itu orang-orang Quraisy meletakkan matahari di lengan kananku dan rembulan di tangan kiriku supaya aku berhenti menyampaikan risalah ini, berhenti untuk berdakwah, maka kata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan meninggalkan urusan ini hingga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan urusan ini atau aku binasa karenanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istiqomah di dalam berdakwah. Ini pun harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sekemampuan kita, sampaikanlah ajaran-ajaran Islam itu paling tidak kepada lingkungan terkecil kita, istri kita, anak-anak kita. Tentu ini menjadi kewajiban objek dakwah kita supaya sama-sama terhindar dari panasnya api neraka. Bukan malah kemudian kita
berhenti menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Kalau itu terjadi, maka ini ciri-ciri orang tidak istiqomah dalam berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas apa obatnya supaya kita istiqomah? Apa tipsnya supaya kita tetap istiqomah? Paling tidak dalam khutbah yang singkat ini ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita tidak lelah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dipancegan, konsisten dalam berislam. Sebagaimana banyak doa yang dicontohkan, diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun termaktub di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Wahai Allah, wahai Rabb, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kami. Ini adalah doa supaya kita istiqomah. Ataupun doa yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, teguhkanlah hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, teguh di atas agamu, teguh di atas ketaatan kepadamu. Ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca setiap kali sholat paling tidak, yakni Al-Quran surah Al-Fatihah. Di sana pun ada doa supaya kita senantiasa istiqomah. Yakni apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tips atau resep supaya kita senantiasa istiqomah adalah lanjutan dari Al-Quran surah Hud 112 tadi. Yakni pada ayat berikutnya, Quran surah Hud ayat 113, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, memberikan warning kepada kita, wala tarkanu, janganlah kalian condong. Condong kepada siapa? Kepada orang-orang zalim. Condong saja tidak boleh, apalagi melakukan kezaliman. Zalim itu maknanya luas. Zalim itu termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Manakala kita memiliki kecenderungan condong kepada orang yang melakukan maksiat, maka ini bisa menjadi celah kita pun melaksanakan kemaksiatan. Ini pun bisa menjadi celah kita berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran surah Hud ayat 113 ini Allah mengingatkan, wala tarkanu alal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berlaku zalim. Artinya apa? Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, perintah untuk beristiqomah. Maka supaya istiqomah itu terjaga, kita jangan condong, jangan punya kecenderungan kepada orang lain yang melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman. Artinya apa? Jangankan melakukan kezaliman, jangankan melakukan kemaksiatannya itu sendiri, memiliki kecenderungan, memiliki keridoan, memiliki kerelaan kepada orang lain yang melakukan kemaksiatan, ini sudah terlarang di dalam Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Terakhir, tentu kita bertanya, apa sebetulnya balasan bagi orang yang istiqomah? Balasannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah,
Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun, alla takhafu wala tahzanu, kemudian mereka itu mengabarkan kepada orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqomah, alla takhafu, jangan takut, jangan bersedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah karena Allah telah menyediakan surga baginya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka orang yang beristiqomah, istiqomah yang sesungguhnya balasannya adalah surga yang telah Allah janjikan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang beriman, bertakwa, juga istiqomah dalam berislam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.